Obrolan santai di pagi hari di warung kopi. Warung kopi. Oke, kita sambil ngopi-ngopi bersama Beli Wawan. Beli Wawan, coba perkenalkan diri Beli Wawan. Kita ngobrol santai. Dewan iki asli Glogor Cari. Cuman baru balik ke Bali. Baru setahun yang lalu balik di Bali, lama di Lombok. Belum setahun. Belum setahun. Kebetulan tugas di Badan Pertukangan Nasional, Dewan Pertukangan Nasional. Kita berbicara sharing, ini kita sharing. Bagaimana tanggapan Beli Wawan tentang spiritual, terutama agama? Agama yang masih berdebat dengan agama, kita sedikit sharing. Jangan ada yang salah paham, kita sharing. Jadi kita sharing. Ya mungkin menurut saya itu, agama itu adalah sebuah ajaran, Agama-agaman, aturan. Ya, artinya sebenarnya agama itu menurut saya itu adalah produk dari manusia, ya. Mungkin dari olah batin atau mungkin nurani misalnya. Jadi sebelum ke agama, jadi kita mungkin cikal bakal dulu ya, dari awal. Apa sih itu yang pertama kali ada di semesta? Yang menurut saya itu yang pertama kali itu adalah sumber hidup. Sumber hidup itu mungkin orang macam-macam menyebut. Itu manusia yang menamai. Sumber hidup yaitu pencipta alam semesta dan makhluk hidup. Nah, sumber hidup itu ya kalau kita sepakat semua itu ada ya, dan kita lambangkan dengan angka 1. Angka 1. Nah, contoh kita saat ini ya, perdebatan agama ini. Dan setiap agama itu mempercayai adanya sumber hidup itu dan menamai beda-beda ya. Ada yang menyebutnya Allah, ada Desa Yang Widi, Yesus, Tuhan. Itu semua dilabelkan oleh manusia. Itu 1. Angka 1. Angka 1. Dari dua sisi kita lihat masing-masing perbedaan itu, yaitu akan kelihatan angka 1 tetap. Nah, kemudian setelah itu proses penciptaan dan sebagainya itu diciptakanlah semesta dan makhluk yang ada di semesta ini. Makhluk ya salah satunya ada manusia juga di sana. Nah, makhluk dan semesta ini kita lambangkan dengan angka 8. Angka 8 yaitu angka 8 itu tidak terputus, hubungan yang tidak bisa kita putuskan. Nyambung ke 8. Dan dari dua sisi yang kita lihat itu misalkan berbicara perbedaan, itu akan sama, tetap angka 8. Itu harus kita sepakati bersama, itu angka 8. Ya, dari sisi manapun kita lihat sama. Nah, itulah hubungan yang tidak bisa kita putuskan. Jadi satu saja yang tidak benar, itu kacau lah ini semua. Ya, itu angka 8 itu yaitu keharmonisan, hubungan antar makhluk hidup dan semesta. Itu semua agama kita kira-kira itu ya, kalau kita bicara agama atau manusia sendiri itu sepakat. Itu hubungan saling terkait. Makanya kita simpulkan angka 8 itu tidak terputus. Nah, kemudian dari di angka 8 itu, hubungan itulah adanya nurani, segala macam batin dan sebagainya. Ya, di sanalah muncul aturan-aturan dan sebagainya, mungkin dari pengalaman hidup atau dari perjalanan hidup manusia itu sendiri, olah batin dan sebagainya, itulah muncullah agama. Jadi angka 8 ini Dari manusia itu sendiri, makhluk hidup saling keterhubungan. Angka 8 ini ya, hubungan antara manusia, alam semesta, Tuhan, semua.
harus nyambung, sinkron. Ya. Nah, dan di sana manusia kan punya dibekali nurani oleh Tuhan dan sebagainya, kebatinan yang kuat. Nah, di sanalah muncul aturan-aturan dan sebagainya itu, nah, itu dinamakan agama. Agama-agaman, aturan, sesuatu yang dibuat untuk tidak dilanggar. Nah, kemudian agama ini sendiri kita simbolkan dengan angka 9. Ya, kenapa 9? Ya, dari misalnya dua sisi kita lihat. Dan salah satu sisi mungkin akan melihat angka 6, kemudian dari sisi lain akan melihat angka 9. Dan ya kita cari benar salahnya, ya semua benar itu. Semua benar dari satu sisi angka 6 dan satu sisi angka 9. Apabila di tengah-tengahnya dituliskan angka 6 ya. Angka 6 di wawan atau di bawah ya. Kebalik ya. Ya. Jadi kita ini dua sisi ini kita lihat ini angka 6. Kalau di sini saya tulis angka 6, dari sana pasti akan melihatnya angka 9. Dan apakah itu salah? Tidak salah. Benar. Itu benar. Nah, itulah agama dari versinya masing-masing. Nah, yang sering terjadi perdebatan ini kan saya paling bagus. Nah, untuk menghindari hal itu tuh sebenarnya ini kan ajaran atau mungkin aturan. Ya mungkin kita karena ini ajaran mungkin tidak ada salahnya kita belajar agar tidak saling menjatuhkan. Nah, itulah kita saling menghargai persepsi masing-masing, anggapan-anggapan. Tidak ada salahnya untuk belajar agama itu. Ya, karena ini memang ajaran dari hasil pola batin dan sebagainya, apapun yang sebutannya itu wahyu dan sebagainya itu. Nah, inilah sebenarnya hasilnya tetap dari hasil manusia. Nah, kalau dibilang langsung dari Tuhan ya tidak mungkin Tuhan langsung menulis kitab dan sebagainya. Pasti melalui manusia. Mungkin yang disebut wahyu dan sebagainya. Nabi, ya, wali. Nah, itulah untuk mencapai kerukunan ya itulah yang kita perlukan sekarang. 189. Rahayu, semua makhluk berbahagia terlepas dari belenggu penderitaan, mendapat pencerahan, keberuntungan penuh dengan cinta kasih, kebahagiaan dan sinar suci selalu menerangi dari segala penjuru arah. Demikian sharing kita singkat di warung kopi. Rahayu, rahayu, rahayu.